Tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Penangkapan begal motor diwarnai tangis keluarganya. Cari lulusan B-nya. Seorang anak TKW diperkosa oleh bapak kandung dan kakeknya. Arus balik Lebaran usai, Pelabuhan Bakauheni dipadati truk yang akan menyeberang ke Jawa. Gelombang arus balik dari Sumatera ke Jawa yang melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sudah menurun drastis. Pantauan pada Minggu siang, giliran truk bermuatan sembako dan non-sembako mulai ramai memadati Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang ke Jawa. Antrian truk juga terjadi di hampir seluruh dermaga Pelabuhan Bakauheni. Para sopir truk non-sembako menyambut gembira aturan sudah kembali diperbolehkannya beroperasi setelah Lebaran karena sudah sekitar 2 pekan mereka tidak bekerja. Sekarang kan kondisinya udah agak sedang, terus untuk arus balik kan udah beberapa hari kemudian, jadi oleh pengurusnya sudah diperbolehkan, makanya kami udah mulai nyebrang lagi. Sejak kapan itu, Pak? Baru hari ini. Kita kan angkutan barang. Kalau kapan ini kan barang kita juga kan dibutuhkan itu loh di sana di seberang. Ya mohon dipikirkan lah gitu loh. Ya kayak gitu aja, Pak. Nah, mohon logistik dipikirkan lah. Gitu. Nah, untuk sekarang kan hari ini apa sudah ada pemberitahuan untuk bisa menyeberang kembali nih? Ya dari semalam sih pemberitahuannya jam 12. Aturan pelarangan beroperasinya truk non-sembako oleh pemerintah telah berakhir pada 17 April lalu. Terkait hal tersebut, ASDP Bakauheni Lampung kini kembali memberi pelayanan yang sama bagi kendaraan yang akan naik ke kapal Roro, baik kendaraan pemudik maupun truk. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Warga Desa Muara II, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara mengembangkan budidaya air tawar jenis nila, ikan mas, lele, hingga ikan patin. Produksi ikan air tawar dari daerah ini mencapai puluhan ton per pekan. Untuk mendukung para pembudidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan pada Jumat siang memberi bantuan mobil pengangkut ikan yang dilengkapi dengan mesin pendingin. Ini bertujuan supaya hasil panen ikan yang akan diangkut ke agen tidak rusak. Dukungan juga datang dari Pemkab Lampung Utara yang turut mengkampanyekan warga gemar memakan ikan untuk mengurangi risiko terkena stunting. Meninjau budidaya ikan air tawar di desa Muara II. Sungguh luar biasa potensinya. Dan saya sempat tadi ini sebagai bentuk intervensi pemerintah Kabupaten Lampung Utara, kita menyerahkan bantuan kendaraan cross-storage untuk perluasan pasar sehingga panen daripada masyarakat ini bisa terjaga kualitas dan higienisnya. Sementara itu, para pembudidaya ikan mengeluhkan mahalnya harga pakan. Mereka mendesak pemerintah bisa menurunkan harga pakan yang saat ini melambung, mencapai lebih dari Rp400.000 per sak isi 30 kg. Ya, alhamdulillah sudah ada hasilnya gitu. Sudah mulai produksi dia. Udah bisa kita untuk masuk keramba gitu. Kerambanya ke tengah. Udah bisa masuk pembesaran hasilnya. Semenjak dari yang dikasih bantuan sama pemerintah pusat kemarin sudah ada kalau 3-4 kali. Harga
Harganya biasanya paling rendah 38 biasanya. Mentok-mentok 45 paling tinggi. Berdasarkan data BPS Lampung, produksi perikanan pada tahun 2022 mencapai 348.000 ton yang terdiri dari perikanan hasil tangkap sebanyak 157.000 ton dan hasil budidaya sebanyak 191.000 ton. Volume ekspor hasil perikanan Provinsi Lampung naik 11,06% menjadi 20.525 ton dengan nilai ekspor mencapai 2,63 triliun rupiah. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Terpicu dari sulitnya mendapat aspal cair untuk memperbaiki jalan di daerah pelosok, warga Desa Serai, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat mendapat ide bisnis penjualan aspal cair dalam wadah BUMD atau Badan Usaha Milik Desa. Usaha yang baru dibuka sekitar 3 bulan tersebut kini omsetnya mencapai puluhan juta rupiah. BUMD tersebut dijalankan oleh 5 warga. Usaha ini kini bahkan tak lagi hanya menjual aspal saja, melainkan juga menyediakan sewa peralatan perbaikan jalan berskala kecil. Selain untuk memperbaiki jalan desanya, banyak konsumen dari desa lain. Kalau di bagian aspal, kita udah ada keuntungan dari penjualan 2 drum. Tapi kami juga bergerak di bidang material berupa pasir, split, dan batu. Sistem kami istilahnya pemasaran dari pekon ke pekon itu kami menghubungi para aparat pekon setempat. Dan itu juga aspal itu nggak bakalan hancur atau rusak, ya bisa bertahunan kuat, dan bisa bertanggung jawab biar jelas. Oh, kalau masalah BUMDes Maju Jompo Serai ini dia bisa melayan dari langsung jadi kayak tukangnya, langsung dikerjain, langsung bisa, nggak dia beli aja. Harga aspal cair Rp1.300.000 per drum. Pendirian BUMD ini menciptakan lapangan kerja bagi warga, sebab keuntungan usaha milik desa ini dibagi ke pengurus BUMD dan kas desa. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Ide usaha itu bisa datang dari mana saja, seperti kisah Thalia Aisyah Putri yang memulai usaha menjual es degan campur buah dari kegemarannya memakan degan atau kelapa muda. Bersama sang kakak, ia membuka usaha di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Usaha yang ia rintis sejak 2016 lalu tersebut kini semakin banyak pelanggannya. Thalia awalnya berjualan secara daring, lalu menjualnya keliling dengan menggunakan mobil pickup. Perlu perjuangan mengenalkan inovasi dagangan yang dibuatnya. Orang-orang masih belum begitu biasa menikmati es degan dengan campuran buah-buahan dan ditambah es krim. Makanya aku dari awal kan udah pemilik Coconut ini suka banget dengan kelapa muda dan diinovasi dan ternyata banyak banget peminatnya, dan itu diinovasinya dengan yang berbeda dengan yang lainnya, yang ada isinya dengan di atasnya itu ada es krimnya. Oh, dengan dicampur buah-buah lainnya juga. Iya. Sering. Biasanya minum apa kalau di sini? Taro Coconut. Taro Coconut. Bisa ceritain nggak rasanya? Enak. Paling suka yang mana? Taro Coconut. Taro Coconut. Dalam sehari, Thalia bisa menjual hingga 200 buah kelapa muda. Harga es kelapa muda di tempat ini mulai dari Rp17 hingga Rp33.000 per porsi, tergantung buah campurannya. Menikmati kelapa muda mungkin sudah terbiasa,
Namun bagaimana jika Anda menikmati kelapa muda yang dipadu-padankan dengan beragam buah-buahan seperti stroberi, buah naga, alpukat, semangka, dan masih banyak lagi. Bahkan ada juga topping es krim yang membuat lidah Anda tentu semakin creamy di dalamnya. Untuk manfaat air kelapanya sendiri Anda tidak perlu khawatir, masih tetap bisa menikmatinya secara terpisah seperti ini. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Fitri Amalia, Jeffrey Arifin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.